Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nelly Putri Widiati. Saya akan membahas analisis masalah yang berkaitan dengan dinamika sosial budaya yang sedang viral saat ini atau yang sedang booming saat ini yang terjadi di masyarakat. Yaitu tentang mungkin kalian pernah dengar atau lewat di beranda TikTok atau Instagram tentang fenomena Nobel Challenge 2025, gaya hidup minimalis di tengah ketidakpastian ekonomi. Mungkin hal ini sudah sering didengar oleh Gen Z khususnya. Pernah nggak sih kalian berpikir apa sih itu Nobel Challenge 2025? Itu adalah kampanye mengajak orang untuk menahan diri dari membeli barang-barang yang tidak penting selama 1 tahun penuh di tengah ketidakpastian ekonomi yang melanda banyak negara termasuk Indonesia. Gerakan ini jadi fenomena yang menarik untuk kita kupas bersama. Sebenarnya apa sih itu Nobel Challenge? Kenapa bisa viral dan apa maknanya bagi kita sebagai masyarakat? Mari kita bedah secara bersama. Nobel Challenge itu adalah mungkin kita dengar adalah tantangan sosial yang mengajak seseorang untuk berhenti membeli barang-barang konsumtif selama periode tertentu. Dalam hal ini, sepanjang tahun 2025, tujuannya bukan cuma menghemat uang, tapi juga mengubah pola pikir konsumtif yang selama ini menjadi gaya hidup banyak orang. Karena kita tahu sendiri, mudahnya media informasi, mudahnya sekarang globalisasi dan digitalisasi, semua hal bisa masuk dengan mudah. Seperti para kapitalis yang menjual barang-barang di negara kita itu juga dengan alih-alih tertentu, dengan misalnya diskon-diskon tertentu, itu bisa meningkatkan gaya konsumtif masyarakat. Dan juga mudahnya akses orang untuk membeli barang itu juga menjadi hal yang mendorong masyarakat untuk memiliki suatu pemikiran konsumtif. Jadi hal tersebut tuh perlu ditekan. Kampanye itu bermula dari kesadaran banyak orang, dari kita yang sering membeli barang-barang yang sebenarnya itu tidak terlalu dibutuhkan hanya karena hawa nafsu atau tergoda diskon, iklan, atau tren, atau yang bisa kita sebutkan tuh FOMO. Nah, dengan mengikuti Nobel Challenge, orang diajak untuk lebih sadar dalam mengelola keuangan, mengurangi pemborosan, dan fokus pada kebutuhan yang benar-benar penting, seperti kebutuhan-kebutuhan yang primer yang sangat-sangat diperlukan gitu, yang sangat penting untuk diri kita ataupun untuk keluarga, seperti misalnya makanan yang sehat atau pendidikan atau suatu hal yang menunjang pengembangan diri gitu. Itu justru yang harusnya diutamakan dibandingkan membeli barang-barang yang sekiranya belum dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, malah hanya mengikuti suatu tren atau suatu suatu pemasaran di media sosial seperti itu. Dan juga latar belakang apa sih yang menjadi latar belakang sosial dan ekonomi ini menjadi pemicu kenapa Nobel Challenge itu muncul dan menjadi viral di tahun 2025. Karena kita tahu sendiri kondisi ekonomi global dan nasional itu sedang tidak menentu gitu, tidak baik-baik saja. Inflasi yang tinggi, harga kebutuhan pokok yang naik, serta ketidakpastian kerja atau banyaknya PHK gitu ya kan, kita tahu juga banyak PHK. Terus habis itu banyak orang, hal itu tuh membuat banyak orang tuh merasa perlu mengatur ulang cara mengelola keuangan, dan gerakan ini tuh juga muncul sebagai bentuk protes tidak langsung terhadap budaya konsumtif yang didorong oleh iklan dan kapitalisme modern. Karena kan mudahnya akses informasi buat para kapitalisme tuh menjual barang di pasaran dengan dalih-dalih promo gitu. Banyak orang mulai mempertanyakan apakah kebahagiaan benar-benar bisa dibeli dengan barang-barang baru, ataukah ada cara lain gitu yang lebih bermakna untuk hidup. Jadi kayak ada mungkin cara-cara lain yang digunakan untuk memaknai. Nah, Nobel Challenge dan gaya hidup minimalis ini tuh kaitannya dengan tren gaya hidup minimalis yang kini makin populer karena kesadaran manusia tentang ekonomi global yang tidak baik-baik aja. Minimalisme mengajarkan kita untuk hidup dengan barang yang cukup, berkualitas, dan bermakna. Dengan gaya hidup ini, bukan hanya keuangan yang sehat, tapi juga mental di lingkungan ikut terjaga, karena kita tahu kalau
Mungkin kita juga pernah dengar kalau mental yang sehat tuh dari keuangan yang sehat. Jadi bila kita mengatur keuangan dengan baik, itu bisa berpengaruh dengan mental kita. Dan itu bisa kan biasanya kalau keuangannya kayak misalnya dia pinjol ataupun mungkin mengikuti judi online, itu kan bikin mentalnya nggak baik gitu. Nah itu mungkin dari hal tersebut. Terus habis itu melalui tantangan ini, orang tuh belajar untuk mengapresiasi apa yang sudah dimiliki, menghargai apa yang dimiliki, memperbaiki barang yang rusak, dan juga mengurangi limbah konsumsi. Ini tuh jadi langkah kecil tapi penting dalam menjaga keberlanjutan bumi. Dinamika sosial budaya yang muncul dari fenomena Nobel Challenge 2025 mencerminkan perubahan signifikan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat modern, terutama kelas menengah, di mana kelas menengah ini tidak kaya dan juga tidak miskin, mereka di antara tengah-tengah penekanan ekonomi. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan arus budaya digital saat ini, Nobel Challenge mendorong masyarakat untuk lebih sadar dalam mengelola keuangan dengan membatasi pembelian barang-barang non-esensial dan hanya membeli barang-barang primer yang benar-benar dibutuhkan gitu. Gerakan ini tuh merupakan manifestasi dari gaya hidup minimalis dan frugal living yang mengutamakan hidup hemat dan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Hal ini tuh juga memperlihatkan pergeseran nilai sosial dari budaya yang masyarakat Indonesia itu adalah yang konsumtif, yang mengedepankan kepemilikan barang banyak gitu, kayak ikut-ikut tren gitu, menjadi budaya konsumsi yang lebih rasional dan bermakna. Mereka menjadi milih-milih dalam membeli barang. Terus respon kelas menengah tuh terhadap ketidakpastian ekonomi, fenomena ini juga merupakan respon sosial dari kelas menengah yang menghadapi tekanan ekonomi seperti inflasi, ketidakpastian pekerjaan, dan kebijakan pemerintah yang berpotensi membebani masyarakat di tingkat menengah ini. Ya kan, karena mereka tuh ada di tekanan antara masyarakat kaya juga enggak, miskin juga enggak. Mereka ada di tekanan masyarakat menengah gitu. Nobel Challenge itu menjadi cara individu mengendalikan tekanan finansial dan stres melalui pengelolaan konsumsi yang lebih bijak. Ini menunjukkan bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi perilaku sosial dan membentuk norma baru dalam mengelola keuangan pribadi gitu. Dalam mengapa bijak dalam pengelolaan uang gitu. Terus habis itu terhadap kritik moderat terhadap budaya konsumerisme, Nobel Challenge itu berfungsi sebagai bentuk kritik nih terhadap budaya konsumtif di masyarakat yang selama ini tuh didorong oleh iklan dan kapitalisme modern yang hanya ikut-ikut atau FOMO. Kesadaran akan dampak negatif dari konsumerisme ini yang berlebihan terhadap lingkungan dan keuangan pribadi mulai tumbuh. Masyarakat tuh mulai sadar akan bahayanya tingkat konsumtif yang tinggi. Jika gerakan ini tuh menjadi momentum untuk menelaah ulang nih untuk pola konsumsi dan budaya konsumsi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Terus media sosial sebagai arena penyebaran ini tuh sangat-sangat berpengaruh karena kita tahu sekarang digitalisasi semua menggunakan media. Media sosial tuh berperan besar dalam menyebarkan Nobel Challenge dalam memperbaiki ekonomi. Tagar Nobel Challenge sudah digunakan jutaan kali di TikTok, Instagram, dan di Twitter. Di sini para peserta berbagi cerita perjuangan mereka menahan diri dari godaan belanja, tips hemat, hingga pengalaman positif yang mereka rasakan setelah melakukan challenge ini gitu. Namun media sosial juga menjadi medan tarik-menarik tuh antara budaya konsumtif dan gerakan penghematan karena iklan dan influencer yang mempromosikan produk baru itu tetap ramai. Sementara tantangan ini tuh mengajak kita untuk lebih kritis dalam dan selektif dalam memilih apa yang kita beli, apa yang kita perlukan. Jangan cuma mengikuti iklan atau promo-promo atau mengikuti FOMO-FOMO dari masyarakat gitu. Terus habis itu dampak apa sih dampak psikologis Nobel Challenge ini bukan cuma soal uang tapi juga soal psikologi dari manusia gitu. Banyak peserta melaporkan bahwa mereka merasa lebih bebas, tidak tertekan oleh keinginan beli barang yang baru dan lebih fokus pada hal yang benar-benar penting gitu seperti untuk keluarga, kesehatan, pengembangan diri ataupun pendidikan. Namun tantangan ini juga bisa menimbulkan tekanan sosial terutama di lingkungan yang sangat konsumtif. Ada resiko merasa ketinggalan zaman kayak mereka tuh yang FOMO terhadap
media itu pasti akan ada pemikiran ketinggalan zaman atau kurang gaul gitu istilahnya jika kita mengikuti tren terbaru. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya konsumtif dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya kan. Dalam gimana masyarakat Indonesia tuh yang benar-benar mungkin konsumtif tinggi gitu. Nah, dari fenomena no challenge ini mengingatkan kita sebenarnya bahwa dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global ya sekarang bahkan angka rupiah sudah mencapai 17.000 lebih, terus juga perubahan zaman, itu kita perlu bijak dalam mengelola sumber daya, termasuk uang dan waktu. Gaya hidup minimalis dan kesadaran konsumsi bukan hanya tren sesaat, tapi bisa jadi solusi berkelanjutan untuk hidup lebih bahagia dan bermakna. Jadi, apakah semua tertarik untuk nyoba Nobel Challenge untuk memperbaiki atau mengubah pola pikir supaya enggak cuma ikut-ikut tren, supaya bisa memilih gitu apa sih yang penting untuk yang penting untuk dibeli, untuk dipenuhi, dan mana yang sebaiknya ditunda atau tidak dibeli gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga melalui video ini bisa ada makna tersendiri yang disampaikan untuk yang menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.